Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Musdalifah Ananda Mahamudi dengan NIM S1A12401 yang saat ini terdaftar di jurusan Administrasi Negara kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Infrastruktur Politik sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Laode Abdul Musawir, SIP, MSI. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan tersebut. Infrastruktur politik merujuk kepada kebijakan, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau entitas politik untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur fisik maupun digital yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur ini mencakup fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem transportasi, jaringan energi, air bersih, komunikasi, dan infrastruktur teknologi. Fungsi infrastruktur politik. Infrastruktur politik memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama, pendidikan politik untuk menambah pengetahuan politik rakyat dengan tujuan agar rakyat bisa ikut serta dengan maksimal dalam sistem politik. Yang kedua, menghubungkan kepentingan yang kompleks dan beraneka ragam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, agregasi kepentingan. Maksudnya yaitu infrastruktur politik dapat menyalurkan keinginan, ide, dan pendapat masyarakat kepada pihak yang dipercaya untuk memegang kekuasaannya. Partai politik memiliki arti perkumpulan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan di bidang politik. Selain satu tujuan, partai politik memiliki anggota terorganisir, berorientasi, dan memiliki nilai tertentu. Tujuan partai politik yaitu agar mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Partai politik memiliki badan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Kelompok kepentingan ialah sekelompok orang yang mempunyai kesamaan sifat, tujuan, dan kepercayaan yang sengaja dibentuk serta disepakati untuk mencapai kepentingan kelompok itu. Tujuan dari kelompok kepentingan yakni memperjuangkan kepentingan dengan campur tangan lembaga politik agar menghasilkan keputusan yang tepat atau menjauhkan keputusan yang merugikan. Contoh kelompok kepentingan antara lain organisasi massa, paguyuban, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu. Kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik. Tujuan kelompok penekan yakni membuat dunia politik menjadi maju dengan adanya tindakan perbaikan dari kekurangan yang disampaikan para kritikus.
Contoh kelompok penekan adalah industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi, di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM, organisasi sosial, keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia, yayasan atau badan hukum lainnya. Media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah salah satu alat politik yang memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Komunikasi politik dapat menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, termasuk pikiran intragolongan institusi, asosiasi maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Kesimpulan tentang infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah elemen mendasar yang mencakup sistem institusi dan mekanisme untuk mengelola kekuasaan dan mendukung proses politik dalam suatu negara. Infrastruktur ini mencakup lembaga formal seperti pemerintah, parlemen, dan pengadilan, serta aktor non-formal serta partai politik, organisasi masyarakat, dan media. Infrastruktur politik yang baik mendukung stabilitas, efektivitas, dan legitimasi pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, keberhasilannya bergantung pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan akses politik. Oleh karena itu, infrastruktur politik yang kuat dan inklusif sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat memperluas pemahaman kita tentang peran penting infrastruktur dalam sistem politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.